Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiwayandini, kelas 12 akuntansi 1, absen 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dalam sejarah ada 3 aspek yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama masa lalu. Masa lalu yaitu gambaran mengenai kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau. Yang kedua, masa kini. Masa kini yaitu masa di mana manusia mengalami masa yang terbaru dan merupakan masa yang sangat penting karena dapat menentukan masa depan. Dan yang ketiga ada masa depan. Masa depan yaitu masa yang akan datang, di mana segala sesuatu itu belum terjadi, dan segala sesuatu yang dilakukan pada masa kini akan mempengaruhi masa depan. Dan selanjutnya ada definisi sejarah menurut ahli. Yang pertama menurut Herodotus atau Bapak Ilmu Sejarah, mengemukakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, sejarah adalah suatu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Dan yang keempat menurut Mr. Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau sebagai hasil penyelidikan bahan tulisan dan tanda-tanda lainnya. Yang kelima menurut WCS Powerwadarminta, mengemukakan 3 pengertian sejarah, yakni yang pertama, sejarah berarti sila-sila atau asal-usul. Yang kedua, sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang terakhir menurut Muhammad Ali, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia Sejarah mengandung arti yang pertama, perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa nyata di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Dan yang terakhir, ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Sumber-sumber sejarah. Yang pertama, sumber lisan, berasal dari keterangan mengenai sejarah yang didapatkan dari pelaku sejarah atau saksi sejarah secara langsung. Yang kedua, sumber tulisan, berasal dari berbagai tulisan hasil peninggalan orang di masa lalu, berbentuk naskah, surat kabar, dokumen, dan rekaman. Dan yang ketiga, sumber benda, berbentuk benda-benda atau artefak peninggalan kebudayaan manusia di masa lalu. Contohnya, candi, gerabah, patung, dan perhiasan. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan penyampaiannya. Yang pertama, sumber primer, berasal dari peninggalan asli sejarah. Yang kedua, sumber sekunder, suatu tiruan atau sumber pustaka dari para ahli. Dan yang ketiga, sumber tersier, buku sejarah yang dibuat berdasarkan laporan berbagai penelitian para ahli. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.